You'll stay true, even when Shalom kawan-kawan, apa kabar semua? Syukur kerana kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja atas talian hari ini. Kepada anda semua, marilah kita nikmati puji-pujian dan renungan firman Tuhan sepanjang ibadah ini dengan hati bersukacita. Anda pasti diberkati. Selamat beribadah. Oke, para remaja, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Tuhan, saya berdoa agar pandemi COVID-19 ini dalam keadaan yang semakin pulih Tuhan. Engkau sembuhkanlah mereka yang dijangkiti virus tersebut Tuhan. Tuhan, saya berdoa agar jemaat Isabi Bandara ya Tuhan, agar iman mereka dikuatkan melalui ibadah online gereja Tuhan. Biarlah hubungan mereka dengan Tuhan semakin dekat. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mempersiapkanlah hati para remaja yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, agar mereka ada sukacita dan kerinduan untuk memuji dan mendengar firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Saya percaya walau apapun keadaan kita pada saat ini, tetapi bersama Tuhan kita pasti dapat melalui segala sesuatu yang kita hadapi. Amin. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Sepenuh jiwa
semua, apa kabar? Selamat hari Minggu pada semua remaja-remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita akan belajar satu pelajaran baru dengan tema kerendahan hati. Jadi sebelum kita mula belajar merenungkan firman Tuhan, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk masa ini karena kami dapat belajar firman-Mu. Bukalah mata dan hati kami supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan. Dan biarlah kami tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, tidak kisah apapun terjemahan yang kamu ada. Mari kita buka Injil Markus bab 10 ayat 35 hingga ayat 45. Injil Markus bab 10 ayat 35 hingga 45. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebadius, datang kepada Yesus. Guru, kata mereka, ada satu perkara yang kami hendak guru lakukan untuk kami. Ayat 36, apakah yang kamu mahu aku lakukan untuk kamu? Tanya Yesus. Mereka menjawab, apabila guru bertahta dalam kemuliaan, benarkanlah kami duduk di sebelah kanan dan kiri guru. Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum? Sanggupkah kamu mengalami baptisan penderitaan yang akan aku alami? Sanggup, jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum, dan akan mengalami baptisan penderitaan seperti yang aku alami. Tetapi aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiriku. Allah yang menentukan siapa orangnya yang akan duduk di tempat itu. Nah, ketika 10 orang pengikutnya yang lain mendengar hal itu, mereka marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Yesus memanggil mereka semua, lalu berkata, kamu tahu bahwa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Ayat terakhir, ayat 45. Anak manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang, serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Nah, saya percaya ada di antara kita remaja-remaja di sini yang melayani. Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah lama, mungkin ada yang baru mau melayani, atau mungkin juga ada yang belum lagi terlibat dengan apa-apa pelayanan. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kerendahan hati. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah kaitan kerendahan hati dengan pelayanan? Nah, perlukah ada kerendahan hati di dalam pelayanan? Ataupun mungkin kamu tertanya, siapakah yang harus ada ataupun yang harus memiliki kerendahan hati ini? Apakah hanya pelayan, pemimpin, ataupun kita semua? Nah, semua ini akan kita renungkan bersama dan akan dijawab di akhir nanti. Nah, kalau kita melihat kepada teks yang kita baca pada hari ini, yaitu Injil Markus pasal 10 ayat 35 hingga 45. Di sini adalah perbualan di antara
Yakobus, Yohanes, dan juga Yesus. Nah, kalau kita melihat dalam ayat 35, kita boleh melihat bahwa kedua murid Yesus ini mengharapkan ataupun meminta sesuatu daripada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu hendak aku lakukan untuk kamu?" Yesus bertanya kepada mereka. Dan mereka menjawab, "Apabila guru bertata dalam kemuliaan, benarkanlah kami duduk di sebelah kanan dan kiri guru." Nah, itulah permintaan kedua murid Yesus ini. Dan dari permintaan mereka ini, mereka sebenarnya menginginkan otoritas ataupun kehormatan. Itu yang mereka mau sebenarnya. Dan Yesus berkata kepada mereka lagi dalam ayat 38, "Kamu tidak mengetahui apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum? Sanggupkah kamu mengalami baptisan penderitaan yang akan aku alami?" Nah, Yesus berkata demikian kepada kedua orang ini. Dan jawaban mereka dalam ayat 39, sanggup. Ya, dengan satu perkataan saja mereka menjawab sanggup dengan sangat yakin. Yesus berkata lagi, "Memang kamu akan minum dari cawan penderitaan yang akan aku minum, dan kamu akan mengalami baptisan penderitaan seperti yang aku alami. Tetapi aku tidak berhak menentukan orang yang akan duduk di sebelah kanan atau kiriku. Allah yang menentukan siapa yang akan duduk di tempat itu." Nah, inilah jawaban Yesus kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya minta, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka minta, ataupun mereka tidak tahu apa makna di sebalik permintaan mereka itu. Yang mereka tahu, mereka minta untuk mau duduk di sebelah kanan ataupun kiri Yesus, tapi mereka tidak tahu apa arti di sebaliknya itu. Nah, dan kalau kita lihat ayat 41, bila ada beberapa murid Yesus yang mendengarkan hal itu, mereka sangat marah. Yohanes dan juga Yakobus, mereka sangat marah. Dan apa yang Yesus buat? Yesus panggil ke semua para pengikutnya. Dan dia berkata, ataupun dia menggunakan gambaran dua orang, yaitu penguasa dan pemimpin. Dalam ayat 42, kita boleh lihat, "Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyat. Para pemimpin mereka selalu menekan rakyat. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika ada seorang antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain. Dan jika seorang antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua." Nah, inilah gambaran yang Yesus tekankan di dalam ayat ini. Dan di akhirnya, ataupun di akhir ayat ini, Yesus juga mengatakan tentang diri dia. Anak manusia tidak datang untuk dilayani. Dia datang untuk melayani orang serta menyerahkan nyawanya untuk membebaskan semua orang. Nah, dalam ayat ini kita boleh lihat tentang kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, seperti yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, kita melihat bagaimana Yesus bercakap dengan dua orang muridnya itu yang inginkan kedudukan kiri atau kanan Yesus. Dan ada beberapa hal yang kita boleh pelajari daripada cerita ataupun dialog ini. Yang pertama adalah siapa yang harus kita tonjolkan atau istiharkan. Nah, bila kita melayani anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati, karena kadang-kadang kita leka sehingga kita tidak sadar siapa yang kita istiharkan dalam pelayanan kita. Apakah diri kita sendiri atau Kristus yang kita beritakan, ataupun Allah yang kita istiharkan. Kadang-kadang kita berfokus kepada diri kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi harus hati-hati, harus tahu, renungkan siapa yang harus kita istiharkan, siapa yang harus kita fokuskan di dalam pelayanan kita. Yang kedua, apa yang kita boleh pelajari tentang kerendahan hati adalah setiap kita itu perlu ada kerendahan hati. Bukan saya atau pemimpin saja, tapi kita semua harus ada kerendahan hati. Baik di dalam pelayanan kita, persekolahan kita, pekerjaan kita juga harus tanamkan dalam diri kita kerendahan hati. Sebenarnya
bukan mudah untuk kita tanamkan sifat kerendahan hati ini. Tetapi mari kita belajar daripada Yesus sendiri. Seperti yang saya bacakan tadi, Yesus berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Jadi jadikan Yesus sebagai contoh kita di dalam kerendahan hati ini. Jadikan Yesus sebagai teladan kita ketika kita melayani, ketika kita bekerja, bersekolah, dimanapun kita berada. Harus tanamkan sifat kerendahan hati. Kamu pernah dengarkan, saya rasa orang pernah menyebut tentang padi. Mungkin kamu pernah lihat padi bagaimana. Jadi orang selalu gunakan ilustrasi padi ini. Bila kita lihat padi kan, padi bila dia semakin berisi, dia akan tumbuh. Nah begitulah kita, semakin kita berisi, semakin kita tumbuh. Nah ketiga, kerendahan hati di dalam pelayanan. Setiap kita itu, saya, kamu, ada karunia kita masing-masing. Semua orang ada karunia yang diberikan kepada kita. Bukan bermaksud siapa penting, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih banyak karunia. Tapi karunia yang diberikan kepada kita itu adalah untuk kita saling melengkapi dengan sesama, saling melayani. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Kamu lihat tubuh badan kita ada telinga, ada hidung. Nah, hidung tidak boleh cakap telinga tidak penting. Telinga tidak boleh cakap hidung tidak penting. Begitu juga kita. Saya tidak boleh cakap kamu tidak penting, ataupun kamu cakap dia tidak penting. Semua kita itu penting, saling melengkapi. Jadi itulah fungsinya ataupun tujuannya kita ada pelbagai karunia, supaya kita dapat saling melengkapi, saling melayani. Jadi kesimpulan dia, melayanilah dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami bersyukur untuk pelajaran yang singkat hari ini yang mengajar kami tentang kerendahan hati. Ajarlah kami Tuhan supaya kami melayani dengan penuh kerendahan hati, bukan mempersoalkan apa kedudukan yang akan kami dapat, apa ganjaran yang akan kami dapat. Melainkan Tuhan, biarlah kami melayani dengan sepenuh hati kami dan berfokus kepada Engkau. Dan tolong kami Tuhan supaya dalam kehidupan kami sentiasa tanamkan kerendahan hati ini dan menjadikan Yesus sebagai teladan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Saya harap kita semua diberkati. Jangan lupa tanamkan kerendahan hati di dalam diri setiap kamu, dalam apapun yang kamu lakukan, dalam pelayanan ataupun pekerjaan, persekolahan kamu. Sekian, sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom kawan-kawan, ayat kunci pelajaran kita minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 43 hingga 44. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang di antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain. Jika seorang di antara kamu hendak menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba kamu semua. Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, apakah sebab sesetengah orang suka menjadi pemimpin? Yang kedua, apakah perbedaan menjadi besar dalam dunia ini dan menjadi besar dalam pemerintahan Tuhan? Baiklah, sebarang respon Anda bolehlah dikongsikan kepada Pelayanan Remaja SIB Bandaraya Kota Kinabalu ke alamat seperti yang tertera di bawah. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jadi sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari saya pimpin kita semua di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Allah mengasihi Anda semua, dan Roh Allah menyertai Anda semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Seterusnya mari kita bersama-sama melafazkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kawan-kawan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Semoga kita selalu meletakkan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma bab 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan kuasa Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi. #kita jaga kita. Tuhan memberkati. Bye. Selamat Hari Bapa semuanya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Bapa kami. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah membesarkan kami dari kecil sampai besar. Banyak sudah ada korban. Kepada bapak-bapak yang di luar sana, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapak dan juga terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik. Dan selamat Hari Bapak kepada kamu semua. Harap Tuhan memberkati. Hai Daddy, Happy Father's Day. Thank you sudah bekerja keras untuk mencukupkan segala keperluan kami. We love you. Hai semuanya, PKP mungkin telah menyebabkan kita tidak dapat berjumpa selama 2 bulan lebih di gereja, tapi itu tidak mematahkan semangat kami sebagai anak-anak muda untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak yang ada di SIB Bandaraya. Kamu adalah wira kami, dan doa daripada saya sebagai pastor praktikal, semoga Allah memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. We love you so much and God bless you. Kepada Bapak saya, Pastor Edward, dan juga kepada Bapak-Bapak yang lain, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Saya berharap agar semua Bapak-Bapak di sana gembira dan sentiasa bertenaga. I love you, Dad. Hi Papa, Happy Father's Day. Thank you for everything. I love you. Shalom. Hai, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak yang ada di SIB Bandaraya. Tuhan memberkati. Thank you. Shalom kepada semua bapa dan bakal-bakal bapa, diucapkan Selamat Hari Bapa. Semoga Tuhan memberkatimu dengan hikmat dan kekuatan dalam mengurus keluarga masing-masing dan di dalam pelayananmu. Selamat Hari Bapa, Tuhan memberkati.